semuanya berada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman, dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Kaqalbin wahidin, seperti hati yang satu, jadi hati yang banyak yang dimiliki oleh semua manusia itu, ya keadaannya di jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keadaannya seperti satu hati. Yusarrifu haitsu yasha, Allah membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, arahkanlah atau palingkanlah hati kami menuju kepada ketaatan kepadamu. Hadis ini riwayat Muslim dalam sahihnya pada kitab Al-Qadar, bab tasrifullah ta'ala al-qulub kaifa yasha, bab berkaitan dengan Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan yang Dia kehendaki. Hadis nomor 2654. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah Nabi menggambarkan sesungguhnya hati-hati anak keturunan Adam itu semuanya di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Jadi Nabi menggambarkan bahwa atau mensifati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki salah satu dari sifat-sifat dzatiyahnya, yaitu Allah memiliki jari. Ya, dan dalam riwayat yang lain disebutkan Allah memiliki tangan yang memiliki jari. Akan tetapi di sini dalam menghadapi berita-berita mengenai sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita menggunakan kaidah dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya yang pertama kita meniadakan apa bagi Allah? Meniadakan penyerupaan terhadap makhluk. Ketika kita mendapati bahwa Allah itu disifati memiliki tangan, memiliki jari, maka yang harus kita tanamkan dalam benak kita, tangan dan jari Allah tidak serupa dengan tangan dan jari makhluknya. Itu yang pertama, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, ya, kita menetapkan hal ini. Kemudian yang kedua, bahwa Sami'ul Basir, sedangkan Allah mendengar dan melihat. Artinya menetapkan adanya isbat, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Manakala Nabi menyebutkan di sini bahwa Allah memiliki jari-jari, maka kita tetapkan Allah memiliki jari, ya, memiliki jari-jari sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini adalah kaidah Qur'aniyah yang berkaitan erat dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu selalu ada yang namanya an-nafyu dan al-itsbat. Meniadakan sesuatu dan menetapkan sesuatu, itu mesti ada. Seperti tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, meniadakan sebuah bentuk sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, kemudian menetapkan hanya satu-satunya Allah yang berhak dan pantas untuk diibadahi. Termasuk juga ketika kita mentauhidkan Allah dalam sisi rububiyahnya, kita meniadakan semua andil makhluk dalam melakukan perbuatan seperti halnya Allah berbuat, seperti menciptakan, mengatur, menguasai seluruh makhluk. Tidak ada satupun selain Allah yang memiliki kekuasaan demikian. Kemudian kita menetapkan bahwa yang mencipta, mengatur, menguasai seluruh makhluknya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tauhid selalu dibangun di atas dua perkara ini, yaitu meniadakan dan menetapkan. Nah, ketika Nabi menjelaskan bahwa hati-hati anak keturunan Adam itu semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman yang memiliki kasih sayang yang luas, maka wajib bagi kita mengimaninya sesuai dengan kabar yang disampaikan. Dan tidak mentakwilkannya, karena sesuatu yang bersifat gaib itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan bagi kita membenarkannya saja. Karena sesuatu yang gaib tidak kita ketahui hakikatnya, tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita ketahui adalah kabar yang disampaikan secara zahirnya demikian, maka kita wajib meyakininya. Dikatakan di sini oleh Nabi, qalbin wahidin, keadaan hati yang dimiliki oleh seluruh anak keturunan Adam ini di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti hati yang satu. Seperti hati yang satu, sehingga mudah sekali dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifu haitsu yasha. Ya, Allah itu membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak. Di sini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur seluruh urusan makhluknya, sampai dalam kondisi keadaan hati kita masing-masing itu Allah yang mengatur. Kita tidak keluar dari pengaturan Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah ketika di dalam hati kita itu ada keinginan untuk melakukan kebaikan atau keburukan, kitalah yang memiliki keinginan itu? Jawabannya iya. Namun munculnya keinginan itu Allah yang menentukannya, sehingga keinginan, kehendak dan semua niat baik dan buruk yang ingin kita wujudkan dalam amal itu tidak akan keluar dari kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kepada kita, setelah kita memiliki pengetahuan bahwasanya keadaan hati itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membolak-balikkannya sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki, maka Nabi mengajarkan kita untuk melakukan suatu amal yang tepat dalam merespon informasi ini dengan baik. Bagaimana? Kita diajari sebuah doa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau dalam lafaz yang lain kita mendapati ada doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini sama gitu ya. Tidak jauh dari sisi maknanya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena kita tadi mengetahui bahwa tiap-tiap hati kita itu dikuasai dan dibolak-balikkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, maka kita mohon kepada Allah agar menjadikan hati kita ini kokoh di atas ketaatan, supaya ditetapkan oleh Allah di atas ketaatan. Kecenderungan hati kita selalu kepada kebaikan. Nah, ini adalah sebuah sikap yang tepat manakala seseorang telah mengetahui bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya yang membolak-balikkan hati manusia dan Allah mengarahkannya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kemampuan kita untuk menjadikan hati kita di atas ketaatan hanya satu jalannya, yaitu dengan kita kembali kepada Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya Allahumma musarrifal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, kokohkan hatiku di atas kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Nah, disebutkan di sini qauluhu Allahumma musarrifal qulub. Qala al-Qurtubi rahimahullah, fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma'a 'azimi qadrihi wa jalali mansibihi, fa nahnu aula bidzalika iqtida'an bihi. Qala Allah ta'ala wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Surah Al-Anfal ayat 24. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi,
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, maka ketika Nabi SAW berdoa memohon Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, padahal beliau apa? Seorang nabi yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah, memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Nabi SAW dengan kemuliaannya, ya, dan dengan kekuatan hatinya untuk selalu taat dan tunduk kepada perintah Allah, selalu bertakwa kepada Allah, sebagaimana Nabi sendiri mengatakan, ini akhsyakum, ya inni aqakum lillah wa akhsyakum, ya lahu, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Nabi sendiri menjelaskan tadi. Ya, namun apa? Nabi tetap memohon kepada Allah, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain itu disebutkan Nabi itu sering sekali mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai-sampai para sahabat itu merasa tidak nyaman dengan seringnya Nabi membaca doa tersebut. Ya, mereka merasa khawatir, menganggap bahwa Nabi SAW itu merasa khawatir tentang keadaan mereka para sahabat, bahwa saya seakan-akan para sahabat ini kelak akan kembali kepada kekufuran. Ya, karena saking seringnya Nabi berdoa kepada Allah meminta kekokohan hati di atas agama. Maka fanahnu aula bidzalika iktidaan bihi. Maka tentunya kita ini jauh lebih berkebutuhan untuk terus meminta kepada Allah dengan doa ini sebagai wujud peneladanan kita kepadanya Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwasanya Allah itu menghalangi antara seseorang dan hatinya. Maknanya Allah yang menguasai hati manusia ini, dan manusia ini akan menjalankan sesuai dengan lintasan hati yang menjadi ketetapan Allah pada dirinya. Jadi ini ya yang seharusnya dilakukan. Jika Nabi SAW saja, manusia yang sudah dikokohkan adalah di atas tauhid, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah saja, selalu memohon agar Allah menjadikan hati beliau selalu di atas ketaatan, apalagi kita. Kita lebih membutuhkan doa ini daripada Nabi SAW. Apalagi di masa kita sekarang, ya, Allah tidak hanya Dia yang membolak-balikkan hati, tapi juga menjadikan berbagai macam sebab-sebab yang memalingkan hati dari ketaatan kepada Allah ini banyak sekarang faktor-faktornya, terutama faktor dunia. Jadi kalau kita perhatikan, dunia itu semakin tua itu bukan semakin jelek, tapi semakin cantik. Beda dengan kita gitu ya. Semakin tua semakin berkurang semua. Tapi kalau untuk perhiasan dunia ini, masya Allah, semakin tua tidak semakin buruk, tapi semakin indah. Fasilitas-fasilitas kehidupan yang membuat manusia itu lalai dari kehidupan akhirat itu semakin banyak. Dan kalau tidak ditetapkan hati kita di atas keimanan, di atas agama, di atas ketaatan kepada Allah, kita akan mudah tergerus dengan semua itu. Bayangkan kita ini Pak, mempertahankan sesuatu yang kita ini tidak bisa kita lihat. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu saat ini belum bisa kita buktikan secara hissi, secara langsung kita bisa melihat itu, belum mampu kita untuk membuktikan hal itu semuanya. Namun tetap kita mengimaninya. Nah ini kalau bukan karena karunia Allah, nggak mungkin. Kita ini punya sifat, manusia itu punya sifat isti'jal, terburu-buru, tergesa-gesa, sangat menginginkan sesuatu yang saat ini bisa diraih. Nah sekarang mengenai pahala, iman kita kepada Allah berarti mengimani kepada hari akhir, tentunya mengimani konsep pahala
pahala yang sudah Allah janjikan untuk kita bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di antara kita. Kita mengimani adanya pahala suatu kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan bagi kita sebagai balasan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia kelak di akhirat. Yang Allah sampaikan kepada kita adalah kabar-kabar yang bisa kita dengar dan bisa kita baca, tapi belum bisa kita lihat. Hal yang semacam ini, kalau Allah tidak memberikan iman kepada hati kita, itu sulit bagi hati kita untuk menerimanya. Kenapa? Karena kecenderungan hidup atau kecenderungan keinginan manusia hidup di dunia itu adalah tertarik dengan sesuatu yang bisa diindrawi saja, bisa dilihat saja. Ya, bahkan terkadang ada orang itu kalau misalnya dikasih duit Pak 10 juta di depannya, kalau kamu mau sabar 1 bulan lagi, saya akan beri uang lebih banyak. Ya. Kadang orang itu berpikiran 1 bulan terlalu lama ya, sing ngewene duit iki sing urip gitu. Kalau sudah mati gimana? Kalau hatinya, suasana hatinya nggak seperti sekarang gimana? Kayak gitu. Kalau nanti tiba-tiba orang ini tidak lagi ketemu dengan saya bagaimana? Lebih baik kan 10 juta yang sudah ada di depan mata daripada 10 juta yang ada di depan mata daripada katakanlah 50 juta atau 20 juta yang belum kelihatan di bulan yang akan datang. Karena manusia akan lebih memilih hal-hal yang bersifat segera. Ya, sampai sekarang pun juga begitu, manusia semakin maju modern saat ini, sesuatu yang serba cepat untuk dinikmati itu yang paling diminati. Makanan serba cepat, ya, cepat saji. Kemudian sekarang pokoknya nggak mengeluarkan tenaga untuk beli makanan, sudah ada kurirnya. Mau kemana-mana sekarang menggunakan kendaraan lebih cepat. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat menginginkan sesuatu yang kenikmatannya itu bisa segera dirasakan. Itu sebetulnya sifat manusia. Ya, sifat manusia. Makanya di masa sekarang itu semua serba cepat. Makanan pengennya yang cepat, tersaji, kemudian apa? Kaya juga ingin prosesnya instan kan begitu. Banyak manusia itu menginginkan hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga kondisi manusia yang menyukai hal seperti ini disodori dengan konsep ketertundaan, ya, berupa kehidupan akhirat kan tertunda. Semuanya serba janji-janji saja di sisi Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Untuk saat ini di dunia ini. Itu kalau bukan karena Allah mengaruniakan di dalam diri kita ini keimanan, tidak mungkin kita terima hal seperti itu. Berat bagi kita untuk menerima. Nah, disinilah pentingnya kita untuk selalu memohon kepada Allah agar dikokohkan keimanan itu di dalam diri kita, dikokohkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber penguat iman. Wa qala al-Munawi rahimahullah, Nabi mengatakan, qala al-Hulaimi hadza ta'limun minhu li ummatihi an yakunu mulazimina li maqamil khauf. Al-Hulaimi mengatakan ini merupakan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar supaya mereka melazimi kepada keadaan khawatir, takut, merasa tidak tenang. Musyfiqina min salbi taufiq, selalu mengharapkan agar supaya meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira aminina min tadyi'i ta'at, tanpa memiliki perasaan aman, ya, dari menyia-nyiakan ketaatan, wa tatba' asy-syahwat, dan mengikuti syahwat. Jadi Al-Munawi yang menukil perkataan Al-Hulaimi menjelaskan bahwasanya Nabi ketika mengajarkan doa ini ada sebuah pelajaran besar bagi kita supaya kita ini selalu merasa khawatir bahwa hati itu dibolak-balikkan oleh Allah. Allah lah yang menentukan hati itu kemana arahnya nanti. Sehingga tentu kondisi kita ini kan dalam keadaan khawatir kalau memiliki keyakinan demikian. Apa yang akan Allah tetapkan bagi kecondongan
condongkan hati kami ini? Apakah hati kami ini di hari ini akan dicondongkan oleh Allah kepada ketaatan, ataukah dicondongkan kepada Allah kepada kemaksiatan yang merupakan jalan menuju kehancuran diri? Nah, itu harusnya manusia merasa khawatir apa yang akan Allah tetapkan ya bagi hati saya. Sehingga dengan itu muncul apa? Usaha kuat untuk meraih pertolongan Allah, untuk meraih ya, karunia Allah berupa apa? Allah tetapkan hati kita ini untuk selalu condong kepada kebaikan. Disitulah kita terus kemudian dengan rasa khawatirnya terus memohon kepada Allah. Allahumma shalli ala qulubana ala ta'at. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus kita memohon kepada Allah ini. Di sini menunjukkan juga bahwa kita ini hamba Allah yang fakir kepada Allah. Ya, antumul fuqara ilallah. Ya, kalian kata Allah adalah hamba-hamba yang fakir, sangat membutuhkan Allah. Dalam hal kaitannya dengan mengendalikan hati saja manusia secara mandiri tidak bisa. Allah yang mengatur. Oleh karena itu di setiap pagi dan sore itu ada sebuah doa yang bagus, yang selainnya untuk kita renungi dan benar-benar kita ya, sungguh-sungguh dalam memohonnya. Tapi itu mengajarkan kepada kita kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika as'alu. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup ya, maha hidup dan berdiri sendiri dalam mengurusi urusan makhluknya. Bi rahmatika as'alu, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Istighatsah yastaghits istighatsatan itu artinya adalah meminta pertolongan ketika sesuatu musibah itu telah menimpa kita. Kita mohon kepada Allah agar diangkat musibah itu dari diri kita. Itu namanya istighatsah. Bi rahmatika as'alu, dengan kasih sayangmu aku mohon pertolongan. Apa yang kita minta? Aslih li sya'ni kullahu. Aslih li, perbaikilah keadaanku kullahu, semuanya, baik yang kecil yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, semua keadaan ini perbaiki ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau memikulkan kepada diriku urusan-urusan itu semuanya ya, tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata saja. Jadi urusan memperbaiki diri itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah diriku ini semuanya keadaannya, dan jangan dipikulkan kepada kami barang sejenak saja. Artinya di sini meskipun sekejap mata kita tidak mampu untuk ngurusi diri kita sendiri, tidak mampu, apalagi untuk memperbaiki kondisi kita yang sebelumnya mungkin buruk untuk berubah untuk menjadi baik, itu nggak bisa kita itu. Secara mandiri kita tidak mampu untuk mengerjakan. Di sini ya, bagaimana ya, besarnya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangat butuh kepada Allah. Harus senantiasa menggantungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Oleh karena itu sering-sering kita ini diingatkan oleh Allah dalam syariat salat itu untuk selalu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Setelah itu kita menyebut doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita diminta terus untuk selalu dibimbing di atas hidayah, selalu diperbaiki keadaan kita supaya terus di atas perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini qala al-Baghawi rahimahullah. Imam al-Baghawi mengatakan fihi bayanun anna al-'abda laysa ilayhi syai'un min amrin
min amri sa'adatihi aw syaqawatihi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki sesuatu apapun untuk menentukan kebahagiaan atau kebinasaannya, kebahagiaan atau kehancurannya. Bal indah tadan fa bi hidayatillah iyyahu. Akan tetapi manusia itu akan mengarah kepada kebahagiaan atau kesengsaraannya adalah karena hidayah yang Allah berikan kepada Allah, memperjalankannya kepada arah yang mana, itu yang akan menjadikan manusia itu bahagia atau sengsara. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menjelaskan tentang penulisan catatan takdir umri istilahnya, dikala manusia itu berada di dalam perut ibunya di usia 40 hari yang ketiga, ya, fayursalu ilaihil malak, kata Nabi SAW, seorang malaikat itu diutus kepadanya, kemudian apa? Menulis di arba'ati, ya, asya, menulis 4 perkara, bikan rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Dicatatlah rezekinya, ajalnya, dan bahagia serta celakanya. Jadi semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini seseorang itu tidak bisa secara mandiri untuk memilih jalan kebahagiaan atau jalan kesengsaraan yang akan dia tempuh. Tapi itu semuanya adalah, ya, berkaitan dengan petunjuk yang Allah berikan, bimbingan yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing hamba-Nya. Wa in tsabata 'ala al-imani fa bi tathbitihi wa in dhalla fa bi sarfihi 'anil huda. Dan apabila ditetapkan di atas iman, maka berarti Allah telah menetapkannya di atas jalan kebahagiaannya. Dan apabila, ya, dia tersesat, fa bi sarfihi 'anil huda, maka dengan sebab Allah memalingkan dia dari jalan petunjuk sehingga menuju kepada jurang kebinasaan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum. Bahkan Allah lah yang mengkaruniakan kepada kalian sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Yang membuat kita ini duduk di majelis ini, di dalam rumah Allah ini, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita semua mengerjakannya. Sehingga wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang pernah kami baca dalam di kitab itu dinyatakan, kata Nabi Isa dan Nabi Musa, saya lupa. Jadi Nabi ini mengatakan, ya Allah, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Engkau sedangkan syukurku saat ini adalah karunia dari Engkau. Bagaimana aku bisa mensyukuri Engkau sedangkan syukurku yang saat ini aku lakukan ini adalah juga merupakan karunia darimu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaranglah wahai Musa, kau telah menegakkan syukur yang sebenar. Artinya apa? Ketika kita menyadari kelemahan diri kita dan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu pada hakikatnya adalah karunia dari Allah. Allah yang mengarahkan hati kita kepada ketaatan itu. Allah yang memberikan kekuatan kita untuk menjalankannya. Allah yang menjadikan kehendak kita untuk cenderung untuk mewujudkan ketaatan itu, sehingga terwujudlah ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita syukuri dari kenikmatan yang seperti ini? Kalau syukurnya itu sendiri juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Allah ba'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa yang kita butuhkan. Dan juga sebuah kisah itu yang
ketika seorang hambanya itu, hamba yang bertakwa kepada Allah itu dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab kasih sayang. Maka dia protes, ya Allah, ya, saya masuk surga itu bukan karena kasih sayang, tapi karena apa? Ibadahku kepadamu, ketaatanku kepadamu semasa hidup. Maka kemudian Allah menegakkan hisab seadil-adil. Pada saat itu Allah menghisab kedua matanya dengan semua ketaatannya. Maka yang terjadi, semua ketaatannya tidak bisa membayar nikmat kedua matanya, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka pada saat itu si hamba baru menyadari, sehingga dia pada saat itu kemudian mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan kasih sayang. Yang awalnya protes gitu. Awalnya merasa gak terima, masa saya masuk surga hanya gara-gara rahmat Allah, saya ini apa beramal kok gara-gara rahmat Allah, kok kayaknya gratis gitu masuk surga, gak ada usaha saya, seakan-akan usaha saya gak dilihat sama Allah. Akhirnya ditegakkan, ya sudah kalau gitu ditegakkan keadilan ini, ayo adil-adilan antara kebaikanmu sekian banyak sekian tahun dengan nikmat mata, kedua mata yang kau miliki, sudah bisa bayar enggak gitu? Ya, ternyata tidak bisa, belum nikmat yang lain. Akhirnya sadar baik. Jadi semuanya ya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pentingnya kita menyadari hal ini agar supaya kita benar-benar tahu jalan untuk mencapai kepada kebahagiaan itu kita tahu. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Allah untuk menempuh sebab-sebab meraih kebahagiaan itu kita tahu. Dengan itu kita akan bisa melaluinya dengan baik. Apa jalannya? Itu isti'anah, itu minta pertolongan kepada Allah. Makanya kalimat hauqalah itu kalimat apa? Ada yang tahu kalimat hauqalah? Kalimat apa? Hauqalah itu tidak tahu. Kalau kalimat tasbih kan tahu ya, subhanallah. Kalau kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat takbir, Allahu akbar. Kalau hauqalah, hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Kalimat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, kan min kunuzil jannah. Ya, kalimat la haula wala quwwata illa billah itu kan itu sebuah harta yang sangat berharga, yang kemudian pemiliknya itu senantiasa merawatnya, menjaganya dengan baik, meletakkannya di tempat yang menurut dia paling aman dan paling tersembunyi, sehingga tidak ada curi untuk mengambilnya atau seseorang yang merusaknya. Itu namanya kanzun, harta yang paling berharga bagi seseorang. Nah, Nabi SAW mengatakan kalimat la haula wala quwwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah, harta yang paling berharga dari sekian banyak harta-harta yang paling berharga di dalam surga. Artinya orang yang memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah disertai dengan kesadaran yang tinggi terhadap kandungan kalimat ini, maka dia pasti akan meraih kanzun min kunuzil jannah. Dia tidak hanya meraih surga, tapi juga akan meraih ya, harta yang terbaik di dalam surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna la haula wala quwwata illa billah? Apa maknanya? Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau menurut pemahaman para salaf, para sahabat itu mengartikannya begini: tidak ada daya untuk berbuat ketakwaan kepada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini kalimat yang menggambarkan bagaimana kelemahan seorang hamba dan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan pencipta. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita memperbanyak kalimat ini sembari memahami kandungannya. Kita akan bisa mendapatkan ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang
menjadi cita-cita orang beriman, yaitu bahagia di akhir. Wa qala Allah Subhanahu wa taala ikhbaran 'an hamdi ahli jannah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang pujian penduduk surga. Jadi nanti itu di surga itu nggak ada perkataan-perkataan yang menyakiti hati, itu tidak ada. Semua perkataan itu selalu baik-baik, selalu menenteramkan hati bagi masing-masing penduduknya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pujian para penghuni surga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Ini tanda apa? Terbit matahari. Iya. Ya Allah menggambarkan keadaan orang-orang di dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi nanti itu ada orang itu yang masuk surga, itu nanti ketemu sama orang yang pernah membunuhnya semasa hidup di dunia ini. Yang membunuhnya juga masuk surga. Nabi itu pernah bercerita bahwa Allah itu tertawa melihat dua orang yang saling berperang. Yang satunya berperang jihad fisabilillah, yang satunya orang kafir diperangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang beriman ini kemudian mati di tangan orang kafir ini, sehingga dia masuk surga karena syahid. Namun tidak beberapa lama orang kafir yang membunuh muslim ini, mukmin ini, kemudian masuk Islam dan kemudian mati dan dia pun masuk surga. Nah, nanti dua orang seperti ini Pak nanti ketemu di surga. Apa terus kemudian petak-petakan balik gitu ya, bunuh-bunuhan lagi? Nah, hilang semua rasa dendam itu. Seperti nggak pernah terjadi perseteruan di antara mereka. Inilah kenikmatan dalam surga itu, masya Allah. Sebuah nikmat yang bersifat hissi, bisa ditangkap indera, dan kenikmatan yang bersifat batin itu diberikan semua oleh Allah SWT. Hidup itu nyaman, tentram, tidak ada pikiran-pikiran buruk kepada orang lain, karena memang tidak ada terbersit niat jahat satu dengan yang lainnya. Ya, berbeda dengan kondisi di dunia. Jadi di bawahnya mengalir sungai-sungai di dalam surga ini. Kemudian mereka mengatakan waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Nah, ini kesadaran para penghuni surga dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa hidayah. Kesadaran mereka orang-orang penghuni surga tentang betapa berharganya bimbingan Allah yang mengantarkan mereka sampai ke dalam surga ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami lihada, untuk mencapai surga ini. Jadi untuk mencapai surga itu kita butuh hidayah Allah, pertolongan Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus selalu terus-menerus memintanya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkannya kepada kami. Jadi kalau kita tidak mendapatkan hidayah, tidak dibimbing oleh Allah untuk melangkahkan kaki sampai menuju surga, kita tidak akan bakalan sampai menginjakkan kaki kita di surga. Inilah kebutuhan hidayah. Jadi kadang kita ini kalau sudah mencapai sebuah ketaatan itu rasa puas luar biasa. Seakan-akan kita sudah meraih kesuksesan. Padahal itu semuanya bukan hasil dari usaha kita semata. Allah yang menghasilkan atau menjadikan di dalam hati kita ini kita dapati adanya kehendak, keinginan untuk cenderung kepada kebaikan yang ingin kita kerjakan. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mewujudkannya, sehingga terwujudlah ketaatan kita kepada Allah. Itu semua yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ketika kita berbuat kebajikan. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita berdoa. Wa qala Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang tetap di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maksudnya adalah keimanan kepada kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang-orang yang beriman karena dikokohkan oleh Allah, maka sampai pada keadaan di alam kubur pun manusia mampu atau mukmin ini mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Bahkan sebelumnya di dalam kehidupan dunia Allah kokohkan dia di atas iman. Ketika datang ujian Allah berupa kesengsaraan, kesulitan, dipaksa orang-orang kafir seperti para sahabat itu sampai dibunuh, diancam, nyawanya menghilang melalui azab yang diberikan kepada mereka dengan azab atau siksaan yang berat. Allah kokohkan dia di atas tauhid, di atas keimanan. Ini semuanya Allah yang menentukan, dia bukan kita. Sampai pada akhirnya di antara orang-orang yang beriman itu saking kokohnya membawa iman sampai di antara mereka ada yang mati di atas keimanan tersebut, karena mempertahankan imannya. Dan kelak di akhirat di kehidupan di alam kubur Allah pun juga akan menetapkan keimanan mereka sampai Allah menjadikan mereka menghadap kepadanya dengan mendapat keberuntungan yang besar. Ini belum Surabaya. Nah, kemudian hadis yang keempat, ada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, aktsar ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahlifu la wa muqallibul qulub, rawahu Bukhari. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak bersumpah itu dengan menyebut la wa muqallibil qulub, tidak, demi yang membolak-balikkan hati. Jadi Nabi bersumpah dengan menyebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah yang membolak-balikkan hati. Wa muqallibil qulub. Dan ini yang paling sering diucapkan oleh Nabi daripada mengucapkan sumpah atas nama Allah secara langsung. Wallahi billahi, jarang. Yang paling sering kata Abdullah bin Umar, Rasulullah bersumpah dengan mengatakan wa muqallibil qulub, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa pentingnya seseorang untuk selalu sadar terhadap apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan hatinya, sehingga dengan kesadaran ini akan selalu muncul harapan dan rasa cemasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang akan Allah tetapkan bagi hatinya, apakah akan diarahkan, ditetapkan di atas kebaikan atau di atas keburukan. Sehingga akan terus-menerus seorang hamba merasa berharap kepada Allah dan merasa gelisah dari apa yang akan Allah tetapkan untuk keadaan hatinya. Dia akan terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma shalli wa sallim qalbi ala ta'atik. Dikatakan oleh Al-Aini rahimahullah, wa haqqu muqallibil qulub wa huwa Allah azza wa jalla, dan yang memiliki kemampuan untuk membolak-balikkan hati makhluknya adalah Allah azza wa jalla. Berkata Al-Ghirmani, muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati, ay yuqallibu a'radha wa ahwalaha min al-iradati wa ghiriha, id haqiqatul qalbi la tanqalib. Jadi kata Al-Ghirmani disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan Tuhan yang membolak-balikkan hati, yang dibolak-balikkan itu dari hati itu apanya? Yaitu keadaannya, berupa irodahnya, keinginannya. Sehingga kalau kita perhatikan, hati kita ini cepat sekali berubahnya. Suasana hati kita ini cepat sekali berubah. Ketika
kita ini muncul dalam hati itu sebuah keinginan untuk berbuat kebaikan, namun di beberapa waktu berikutnya tiba-tiba berbalik keadaannya, ada kecenderungan ingin sekali melakukan perbuatan dosa. Jadi irodahnya itu yang Allah Ta'ala bolak-balik. Keadaan hati itu, suasana hati itu yang Allah Ta'ala bolak-balikkan di sini. Nah, kalau kondisi manusia itu terbolak-balik terus gitu ya, di suatu keadaan dia menginginkan untuk melakukan ketaatan, di satu keadaan dia menginginkan maksiat, nah ini kurang baik, kurang baik. Oleh karena itu kalimat dalam doa yang diajarkan Nabi itu, kokohkan hatiku, tetapkan hatiku. Artinya apa? Paling tidak dari sekian banyak kondisi hati yang kita rasakan, yang terbanyak, yang mendominasi adalah kondisi hati itu tetap di atas kebaikan, tetap di atas ketaatan. Kalaulah ada kecenderungan untuk berbuat maksiat, itu mungkin sekali dua kali, tapi yang terus menerus dan berkali-kali ini adalah keadaan hati yang kecenderungannya kepada taat dan berada di atas kebaikan. Inilah yang kita harapkan. Kondisi hati yang didominasi oleh kebaikan-kebaikan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan di sini haqiqatul qalbi la taqbalib. Hakikat daripada hati itu sebetulnya tidak berbolak-balik. Awalnya tidak berbolak-balik, namun kemudian Allah jadikan hati itu sebagai sesuatu yang dibolak-balikkan olehnya sesuai dengan kehendaknya Allah menetapkan dan mengarahkan. Nah, insyaallah untuk hadis yang kelima kita akan baca pada pertemuan yang akan datang di Ta'ala. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan.